Nggih, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fi dhalam, amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, kami dari Himpunan Dakwah dan Majelis Taklim atau Hikmat Muslimat NU Pusat pada kesempatan ini akan menyampaikan satu pembahasan khusus terkait dengan keutamaan malam nisfu Sa'ban. Pengurus Hikmat Muslimat NU Pusat telah membagi tugas dan alhamdulillah saat ini saya menyampaikan terkait dengan malam keutamaan nisfu Sa'ban. Ibu-ibu yang kami hormati, nisfu Sa'ban berarti pertengahan di bulan Sa'ban, dan Sa'ban merupakan bulan yang ke-8 dalam kalender Hijriah. Sa'ban berasal dari kata sya'ab yang berarti berserak, ada yang kemudian mengartikan bercabang-cabang. Jadi karena begitu banyaknya cabang-cabang pahala yang dijanjikan oleh Allah di malam nisfu Sa'ban, berseraknya amalan-amalan yang akan menghasilkan pahala di malam nisfu Sa'ban, maka pada malam nisfu Sa'ban, yaitu di malam pertengahan bulan Sa'ban, saatnya untuk menyatukan, saatnya untuk memungut, saatnya untuk mengambil pahala-pahala tersebut. Ada banyak hadis yang menceritakan keutamaan dari malam nisfu Sa'ban. Bahkan dikatakan pada malam nisfu Sa'ban merupakan hari raya bagi para malaikat. Ada dua malam di mana disebutkan sebagai malam hari raya para malaikat. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berarti di bulan puasa, dan juga malam nisfu Sa'ban, yaitu pada tanggal 15 Sa'ban setiap tahunnya. Kenapa malam hari? Karena Rasulullah, astagfirullahaladzim, maksud saya karena malaikat tidak pernah terlelap, malaikat tidak pernah tidur, maka merayakan hari raya malaikat di malam hari. Kalau manusia seringkali merayakan di siang hari, malam hari kita bisa beristirahat dan memang kesempatan untuk istirahat dan tidur. Ibu-ibu yang kami hormati, berbagai amalan disunahkan, berbagai amalan menjadi amalan yang memiliki fadilah masing-masing. Pada malam nisfu Sa'ban, kita yang pertama disunahkan untuk membaca Al-Quran, khususnya surat Yasin, dan kita baca sebanyak 3 kali. Pada malam nisfu Sa'ban pun kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tobat, sholat hajat, dan sholat tasbih. Dan ada beberapa ulama kemudian yang menganjurkan sholat sunnah 100 rakaat, sholat khair, disebut dengan sholat khair, sholat malam nisfu Sa'ban, dan itu sudah dilakukan oleh para ulama salafus saleh, termasuk diantaranya sudah menjadi tradisi bagi warga Nahdlatul Ulama, khususnya ibu-ibu dari Himpunan Dakwah dan Majelis Taklim Muslimat NU. Sebenarnya pada saat sholat 100 rakaat bukan asing lagi, bukan sesuatu yang baru lagi, karena sudah menjadi rutinitas, menjadi ritual bagi para pengurus Himpunan Dakwah dan Majelis Taklim Muslimat NU untuk sholat 100 rakaat biasanya dilakukan secara bergilir di rumah-rumah pengurus selama beberapa bulan yang kemarin, tiap bulan, dan sholat jamaah bersama 100 rakaat, tapi tidak pada malam hari karena memang bukan malam nisfu Sa'ban,
tetapi dilaksanakan pada siang hari. Ibu-ibu yang kami hormati, di saat seluruh bangsa, seluruh warga dunia sedang mengalami musibah penyebarnya wabah COVID-19, maka ini adalah saat yang tepat untuk sama-sama kita mendekatkan diri pada Allah, bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah, mohon pertolongan pada Allah, agar wabah penyakit virus COVID-19 ini segera mereda, segera hilang, dan normal kembali aktivitas kita. Sebenarnya bila tidak ada social distancing atau physical distancing, maka kita bisa mengagendakan sholat khusus 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi kita mengikuti anjuran pemerintah dan juga dalam rangka menjaga diri kita semua agar terhindar dari virus COVID-19, maka kita anjurkan agar kita bisa sholat di rumah masing-masing, berjamaah dengan keluarga masing-masing, sholat nisfu Sya'ban atau sholat khair, yaitu 100 rakaat, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Nyai Mahfudzoh, Ketua Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU Pusat, yang setiap bulan kita melaksanakan sholat 100 rakaat, maka kita bisa melaksanakannya untuk saat ini pada malam hari, tapi di rumah masing-masing, sholat khair, sholat tobat, sholat hajat 100 rakaat. Untuk amaliyahnya sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Nyai Mahfudzoh Al-Ubaid, yaitu 100 rakaat 2 kali salam, berarti ada 50 salam, dan setelah surat Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu yang kami hormati, ada banyak peristiwa, kembali ke tema yang awal, ada banyak peristiwa pada saat malam nisfu Sya'ban yang diceritakan dalam berbagai literatur. Sebenarnya pada malam nisfu Sya'ban ini pada bulan Sya'ban ini ada banyak peristiwa terjadi. Yang pertama yaitu perpindahan kiblat. Yang dulunya kiblat itu ada di Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram atau ke Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yaitu pada saat malam nisfu Sya'ban. Kemudian pada bulan Sya'ban juga di situ adanya pelaporan amal. Jadi setelah setahun kita beramal yang dicatat oleh malaikat dan dilaporkan pada saat bulan Sya'ban ini. Nah, pelaporan amal itu di siang hari dan di malam hari dan dilakukan secara langsung, dan pelaporan mingguan diaturkan amal perbuatan pada Allah pada saat ini juga, yaitu penentuan umur. Jadi seperti saat ini Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, ibu-ibu semua, sebenarnya juga sudah ada ketentuan akan ada COVID-19 yang sudah ditakdirkan Allah, yang sudah ditentukan Allah, dan lainnya. Untuk selanjutnya, ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kita harus memperbanyak sholawat. Sebenarnya kalau tidak ada peristiwa COVID-19 pada malam nisfu Sya'ban, kita semua berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama dan juga membaca sholawat. Jadi pada saat malam nisfu Sya'ban nanti dianjurkan untuk melakukan membaca Al-Quran. Kalau bisa, kebetulan kalau di Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU kita mempunyai rutin harian, yaitu one day one juz, maka kita coba untuk memperdalam lagi, lebih menyentuh kesadaran diri kita, lebih dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban disebut juga sebagai bulan Al-Quran karena pada bulan Sya'ban ini
kita diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya kita membaca surat Yasin 3 kali sebagai pengganti membaca Al-Quran secara khusus atau secara khatam. Ada beberapa keutamaan Al-Quran, jadi kita niat ibadah dalam membacanya, nilai ibadah. Kalau niat kita ibadah dalam membacanya, maka akan tercatat sebagai nilai ibadah dalam membacanya. Kita juga paham bahwa syafaat Al-Quran bagi ahli Al-Quran, bahwa siapapun yang akan baca Al-Quran dengan niat ibadah, maka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran, karena kita setiap hari baca Al-Quran, maka kita dianggap orang yang mencintai Al-Quran. Maka orang yang mencintai Al-Quran, Allah akan mencintainya. Kita juga pahami bersama bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Saya tidak membayangkan kalau kemudian mukjizat Rasulullah itu bukan Al-Quran. Misalnya saja mukjizatnya adalah tongkat, mungkin tidak terwariskan ke seluruh umat dan tidak kekal. Kita sangat bersyukur Allah memberikan mukjizat pada Rasulullah berupa Al-Quran, dan itu adalah mukjizat yang kekal. Keutamaan lain dari Al-Quran adalah pembaca dan pendengarnya tidak akan pernah jemu. Jadi walaupun setiap hari kita membaca, kita tidak akan bosan untuk membaca Al-Quran. Yang mendengarkan pun juga sama. Apalagi kalau suaranya merdu, suaranya indah, semakin membuat kita menikmati bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Kita bisa bayangkan ketika ada lagu atau mungkin dari musik atau dari penyanyi-penyanyi, kita mungkin akan segera bosan mendengarkan nyanyian tersebut, akan beralih. Jadi biasanya ada masa-masa hitnya, ada masa-masa puncaknya. Mungkin saat ini lagu Rasulullah sedang trending, puncak trending. Maksud saya lagu Aisyah hari ini sedang trending, tapi kemudian akan menghilang dan orang mungkin akan bosan terus-terus mendengarnya, sehingga akan muncul lagu-lagu baru. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran baik pembaca maupun pendengarnya tidak akan pernah jemu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dimanapun dan kapanpun. Berikutnya, membaca Al-Quran dapat mencerahkan hati yang berkarat. Jadi karena kemukjizatan Al-Quran, karena keutamaan Al-Quran, karena fadilah dari Al-Quran itu sendiri, maka dengan membaca Al-Quran dapat mencerahkan hati yang berkarat. Ini yang menjadi keutamaan dari Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran, memuliakannya dan mendahulukannya, ini sangat menjadi keutamaan dari Al-Quran. Jadi orang yang memuliakan Al-Quran, mendahulukan Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu akan mendapatkan kemuliaan. Yang terakhir, kita bisa mengambil berkah dari Al-Quran itu sendiri, karena apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang tertuang di dalam Al-Quran berupa nilai-nilai ajaran agama Islam, dasar-dasar ajaran agama Islam, kita bisa mengambil keberkahan banyak di situ. Tidak hanya isinya, bahkan dengan membacanya pun kita akan mendapatkan keberkahan tersebut. Ibu-ibu yang kami hormati, inilah kenapa di bulan Sya'ban, di bulan Al-Quran, kita diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama di malam nisfu Sya'ban. Kita menggantikannya, kalau memang tidak bisa satu Al-Quran penuh kita baca, kita menggantikannya dengan membaca surat Yasin 3 kali. Bila itu pun tidak mampu, mungkin sekali tapi bersama-sama. Kalau tidak mampu lagi, banyak-banyaklah membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan di dalam sholat taubat atau sholat hajat yang kita lakukan pada saat 100 rakaat sholat sunnah 100 rakaat pun, kita diminta untuk banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu yang kami hormati, begitu bermaknanya. Artinya kita coba untuk mengungkap keutamaan dari malam nisfu Sya'ban. Saya sedikit menyampaikan terkait dengan nama-nama malam nisfu Sya'ban yang menggambarkan betapa fadilahnya itu begitu besar. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam mubarakah.
karena pada saat itu adalah malam di mana para malaikat sedang merayakannya, merayakannya. Kemudian malam Lailatul Qadar pun juga disebut sebagai Lailatul Qismah, yaitu malam pembagian, karena pada saat itu sedang dibagi amalan-amalan apa yang akan dilaksanakan oleh makhluk Allah selama 1 tahun ke depan. Kemudian disebut juga sebagai malam Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Jadi karena kita banyak memohon pada Allah, kita bertaubat, maka pada saat itu bisa disebut sebagai malam penghapusan dosa. Pada malam Lailatul Sa'ban atau nisfu Sa'ban disebut dengan Lailatul Ijabah, malam pengabulan doa, di mana para muslimin muslimat, para umat Islam sedang banyak melakukan doa, jadi melakukan taubat, mohon pada Allah. Termasuk hari ini kita coba untuk, atau mungkin pada malam nanti, yaitu malam takfir, kita semua bermunajat pada Allah, mohon doa, mohon ampun pada Allah, sekaligus berdoa semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, khususnya dalam rangka menghadapi musibah ujian virus COVID-19 yang melanda seluruh bangsa, seluruh umat manusia, tidak terkecuali yang ada di Indonesia. Kita berdoa semua, semoga Allah mengabulkan doa kita, terutama di malam Lailatul Ijabah, malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu juga disebut sebagai Lailatul Hayat dan Lailatul Aidil Malaikat, malam kehidupan dan malam hari rayanya malaikat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini disebut sebagai malam atau Lailatul Mubarakah. Pada malam nisfu Sa'ban pun disebut sebagai Lailatul Syafa'at, malam syafaat, karena pada saat malam nisfu Sa'ban kita banyak membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat, sehingga malam tersebut bisa memberikan syafaat bagi kita semua. Nisfu Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban pun juga disebut sebagai malam Lailatul Baro'ah dan Lailatul Shok, malam pembebasan dan malam sertifikasi. Pada saat itu kita menyampaikan laporan amal, jadi borang sedang disampaikan oleh malaikat kepada Allah untuk mendapatkan sertifikasi, untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan satu pengakuan atau satu sertifikat, satu tanda bahwa kita sudah diampuni dosa-dosanya, yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita, dan yakin Allah mengabulkan doa kita. Malam Lailatul Nisfu Sa'ban atau Lailatul Nisfu Sa'ban disebut dengan juga Lailatul Jaizah, Lailatul Rujhan, Lailatul Ta'lim, Lailatul Qadar, dan juga Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Jadi ini beberapa yang bisa kita sampaikan terkait dengan keutamaan dari malam Lailatul Nisfu Sa'ban, dengan berbagai nama, dengan berbagai fadilah dan berbagai amalan yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Sa'ban nanti. Insyaallah untuk tahun ini akan tiba malam nisfu Sa'ban pada hari Rabu besok ya. Berarti hari Rabu itu tanggal 8 April 2020 bertepatan dengan tanggal 14 malam, maksud saya hari Rabu malam Kamis, 14 malam 15. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak doa yang bisa kita baca. Para ulama telah merangkum dan merangkai doa-doa
pada malam nisfu Sya'ban yang begitu indah, yang begitu syahdu, yang begitu mengesankan. Semoga kita semua dapat menjalankan, dapat mengamalkan dari keutamaan-keutamaan malam atau ibadah-ibadah yang diutamakan pada malam nisfu Sya'ban, termasuk diantaranya memperbanyak puasa, kecuali nanti pada saat tanggal atau pada hari Syak, di mana kita ragu apakah sudah masuk pada bulan Ramadan atau belum. Jadi kita juga diutamakan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau yang tidak terbiasa berpuasa, maka pada saat tanggal 15, setelah tanggal 15 mungkin tidak disunahkan untuk menjalankan puasa. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersama-sama mengingatkan untuk selalu bisa mendekatkan diri pada Allah dengan cara masing-masing, dengan cara belajar bagi mahasiswa, dengan cara bekerja bagi ibu-ibu yang bekerja, dengan cara beraktivitas selalu kita ingat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai aktivitasnya, pada saat duduk, pada saat bekerja, pada saat kita beribadah, apalagi dalam saat beribadah. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.